Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat. Harus sehat ya tentunya karena beberapa hari lagi akan masuk bulan Ramadan dan kita harus menyambutnya dengan semangat dan tentunya sehat. Dan di kesempatan kali ini saya akan bagikan meal plan Ramadan ala Pawoni Inyong dan semoga ada manfaat atau sekedar sharing aja lah ya intinya. Oke, kita akan buat meal plan-nya dan meal plan ini yang pertama dia tujuannya adalah untuk merencanakan menu-menu apa yang kita bikin, merencanakan menu, membantu kita untuk belanja, mengatur keuangan ya, dan yang ketiga adalah biar nggak boros, biar terarah dan nggak boros. Nah, karena Ramadan itu biasanya kita lebih banyak keinginan untuk makan apa atau masak apa. Jadi dengan adanya meal plan ini nanti kita akan lebih terarah menunya. Jadi rencana menunya itu akan bisa terarah. Misal hari ini mau makan apa, besok mau makan apa, belanjaannya bisa diatur karena biasanya jajannya akan juga lebih banyak di bulan-bulan Ramadan. Nah, ini juga bisa digunakan di bulan lain pas nggak Ramadan. Itu juga kalau misalnya kita telaten, kita juga bisa aplikasikan di bulan lain. Dan meal plan ini juga bisa buat acuan, ini tambahan ya, acuan untuk belanja kita atau food preparation, memudahkan untuk food preparationnya. Contoh dari meal plan Ramadan yang saya bikin di sini, waktu sahur dan buka puasa, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Nah, kita biasanya punya menu andalan atau menu kesukaan keluarga. Misalnya kalau di keluarga saya, ini ada misalnya ayah, bunda, dan Satria. Nah, ini masing-masing punya menu kesukaan atau makanan kesukaan. Misalnya kalau si ayahnya suka sayur, ini bundanya suka cemilan, lauk yang berbau cemilan, misalnya kayak martabak. Ini sayur-sayuran kayak tumis-tumis gitu ya. Nah, kalau si Satrianya, anaknya itu sukanya ikan-ikanan. Nah, kalau ayahnya tuh lebih suka tumis, sop kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita kombinasikan sebagai menu di ini buka dan sahurnya. Misalnya untuk sahur biasanya kan kita bikin makanan yang awet ya. Misalnya kita masaknya siang untuk sahur nanti malam. Nah, misalnya kita bikin di sini ayam goreng atau rendang atau apapun yang bisa diangetin atau bisa dibikin ungkepan biar bisa pas sahurnya masih anget dan masaknya nggak terlalu lama. Nah, untuk bukanya misalnya sop-sopan atau mungkin tumis. Nah, nanti untuk takjilnya bisa kita masukkan kesukaan keluarga, misalnya puding. Nah, nanti untuk sahurnya
Misal ini masih ada ungkepan ayam, bisa juga di sini ayam lagi, nanti ditambah dengan misalnya tumisnya ganti, misalnya tumis kangkung. Nah, dari sini aja bisa kelihatan nanti kita butuhnya apa aja untuk food preparationnya. Food prepnya, kalau saya biasanya 3 hari sekali atau paling lama itu 1 minggu. Jadi belanjaannya nggak terlalu banyak karena kulkasnya kecil, jadi muatannya tuh nggak banyak. Biasanya saya bikin 3 hari atau 5 hari lah, 5 hari. Nah, nanti ini bisa kita jadikan acuan food prepnya. Misalnya ayam goreng, ini ada rendangnya juga misalnya ayam gitu ya. Jadi ayam berapa, misalnya kita butuh ayam 2 ekor. Kalau di sini belinya ekoran ya, yang sedang-sedang gitu misalnya ya. Terus sopnya kan bisa dari ini, dari cekernya atau apa gitu ya. Bisa dari dagingnya atau mau dari cekernya, atau mau beli tulang sapi boleh. Tulang. Nah, ini di sini puding kan udah ada ya dari belanja bulanan. Nah, nanti untuk tumisnya bisa beli kangkung, cabai, bawang. Nah, dari sini kan udah kelihatan untuk food preparationnya, tinggal nanti kita aplikasikan belanja. Nah, dari sini kita juga bisa untuk mengatur keuangan. Jadi udah ada acuannya, kita belanja sekalian, jadi otomatis akan lebih hemat. Dan untuk bisa terarah dan nggak boros, maksudnya nggak boros tuh jadi kita nggak kebanyakan jajan. Misalnya kita masih bingung mau masak apa, akhirnya kita beli di luar, itu akhirnya kan jadi nggak terarah. Nah, puasa itu juga bisa jadi ajang kita untuk memperbaiki pola makan atau pola hidup sehat. Jadi kalau puasa kan udah pasti makannya buka dan sahur, dan jamnya itu lebih tepat kan ya, misalnya maghrib jam berapa itu kan akan lebih tepat. Jadi usahakan menu-menu yang dimasukkan itu yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan tentunya untuk memperbaiki pola hidup sehat juga. Belajar untuk memperbaiki pola makan untuk setelahnya, walaupun nanti Lebaran pasti akan kalap makan makanan banyak, menu banyak cemilan, tapi paling tidak 1 bulan ini untuk detox tubuhnya itu diusahakan lebih bagus. Bisa dimasukkan juga untuk takjil-takjilnya, bisa diganti kayak buah potong, kurma itu pasti ya. Karena kurma biasanya Ramadan itu banyak banget dan ini disunahkan juga. Jadi di sini kurma nggak saya tulis karena ini udah ibaratnya udah otomatis. Nanti ditulisnya paling kalau bikin kolak, misalnya kolak pisang atau apa. Nah, untuk meal plan-nya saya udah bikin. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, ini meal plan yang saya bikin. Sudah saya ketik. Ini saya bikin untuk 10 hari pertama. Kenapa? Karena nanti untuk hari ke-20 dan seterusnya bisa kita selang-seling dari menu-menu yang udah kita bikin. Di sini menu-menu yang biasa kita masak dan ibaratnya udah jadi menu favorit keluarga. Jadi nanti paling dibolak-balik. Misalnya hari pertama rendang ayam. Rendang ayam ini nanti bisa masuk ke hari ke-21 atau ke-22 atau mau ke-20-nya. Jadi kan udah selangnya udah lama ya, udah 10 hari. Jadi nanti kita bisa tuker di bawahnya. Ibaratnya ini kan udah acuannya 10 ya. 10 hari karena nanti puasa kan kurang lebih 30 hari. Jadi nanti tinggal diselang-seling aja. Jadi biar meal plan-nya nggak bikin 30 hari penuh, tapi ini udah bisa buat 30 hari. Saya contohkan ya untuk hari pertama.
Ini hari pertama kan dimulai dari sahurnya ya. Kita bikin rendang ayam yang bisa dimasak pagi atau siangnya lah ya. Misalnya puasa hari Selasa kita masak Senin sore atau Senin siang. Nanti malamnya bisa diangetin. Tinggal kita masak lagi satu menu untuk sayurnya, misalnya tumis bayam. Nah, yang untuk bukanya karena kita suka sop-sopan, kita masukkan sop tulang, tempe mendoan, dan kolak pisang. Biasanya kalau puasa lebih identik dengan kolak ya. Jadi hari pertama langsung kita masukkan kolak pisang. Nah, untuk hari kedua ini cak kangkung dan telur dadar. Untuk rendang ini kan biasanya awet, bisa dimasukkan di sini ke sahur keduanya. Jadi ini lebih simple. Ini biasanya masih awet dan bisa diangetin berkali-kali ya kalau rendang. Dan untuk bukanya kita bikin gulai nangka, sambal cumi, dan puding. Ini udah kolak, nanti kita selingkan puding dan kurma misalnya. Kalau kurma memang saya nggak tulis ya. Dan untuk sahurnya karena di sini bukannya udah ada gulai nangka dan pasti ini sisa, kita angetin di sini, kita tinggal goreng martabak telur. Nah, nanti untuk buka puasanya baru kita masak lagi, misalnya nasi liwet, ayam goreng, sambal, dan lalapan. Misalnya kita bikin ini ya. Nah, nanti ayam gorengnya ini pasti masih sisa juga kan ungkepannya. Kita bikin untuk sahurnya. Tinggal kita masak lagi cah jamur. Nah, untuk bukanya di sini tom yum seafood, dan buah potong. Ya, yang simpel-simpel aja. Dan untuk sahurnya kita bikin, pokoknya kalau untuk sahur usahakan bikin menu-menu yang cepat saji atau matangnya cepat. Jadi kita bisa racik sayurnya, misalnya kalau tumis-tumis sayurnya bisa dipotongin dulu, simpan di kulkas, nanti langsung tinggal potong-potong ditumis sebentar kan matang. Jadi persiapannya nggak perlu masak yang ribet-ribet. Oke, ini contoh meal plan-nya. Insya Allah dari meal plan ini besok kita akan bikin food preparationnya juga. Kalian juga bisa bikin meal plan Ramadannya sesuai dengan selera dan kesukaan menu keluarga kalian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk yang menjalankan. Mohon maaf lahir batin.